Hey semuanya, selamat datang lagi kembali di video saya kali ini. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai reksadana, yaitu merupakan suatu produk instrumen keuangan yang sudah cukup terkenal di masa sekarang. Nah, untuk kalian yang pengen tahu seperti mekanismenya itu bagaimana, keuntungannya berapa persen, terus ada produk apa saja dan bisa beli di mana saja. Nah, kalian tunggu ya dan nonton video ini. Nah, jadi pada dasarnya reksadana merupakan sebuah produk keuangan di mana kita menginvestasikan uang kita dalam sebuah portfolio. Nantinya terdapat manajer investasi yang akan menggunakan atau mengolah keuangan kita supaya mereka bisa menambah nilai kita tergantung pada produk yang diinvestasikan. Bisa saja ada saham, obligasi, kemudian pasar uang, dan lain-lain. Tapi ini juga menutup kerugian yang ada, karena kembali lagi tidak semuanya akan selalu menimbulkan keuntungan. Bisa saja ada kerugian pada produk yang kita investasikan. Nah, mungkin kalian ada yang bingung nih, di mana sih kita bisa beli reksadana atau investasi reksadana? Nah, ada beberapa nih. Contohnya ada Bareksa, ada Tanam Duit, ada Ipotgo, dan juga ada banyak tempat lain lagi. Bisa juga dari Tokopedia juga ada, dan banyak sekali yang mulai menawarkan produk reksadana, karena memang reksadana itu merupakan produk investasi awal yang cukup mudah untuk dibeli. Nah, dalam hal ini saya akan menunjukkan beberapa produk-produk dari reksadana yang sudah ada. Pada dasarnya itu ada 4 jenis reksadana, yaitu ada pasar uang, kemudian ada pendapatan tetap, kemudian ada juga campuran, dan juga saham. Nah, kita akan bahas pada part pertama ini adalah untuk bagian pasar uang dan juga pendapatan tetap. Kenapa saya bagi dua? Karena pada dasarnya dua yang pertama itu merupakan produk-produk reksadana yang memiliki risiko yang kecil, sedangkan dua produk lainnya itu campuran dan saham memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dua pertamanya itu. Nah, jadi saya akan menunjukkan beberapa jenisnya itu, dan saya akan menggunakan platform Bareksa karena saya sudah menggunakan Bareksa, dan menurut saya Bareksa memiliki produk yang cukup lengkap dibandingkan marketplace lain-lainnya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, langsung dari website Bareksa kita akan ke bagian reksadana. Nah, dari bagian ini kita dapat lihat nih, ada banyak sekali jenis yang ada yang ditawarkan oleh Bareksa itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pada sisi kiri ini, ada jenis reksadana, tapi mayoritasnya itu ada 4, yaitu pasar uang, pendapatan tetap, saham, dan campuran. Nah, kita akan klik bagian pasar uang, kita cari. Nah, setelah kita filter ini, kita akan melihat nih apa saja produk yang ada yang ditawarkan oleh Bareksa, karena mereka itu kan marketplace. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat sekitar 38 produk untuk pasar uang. Nah, kita akan memilih salah satu untuk saya jelaskan lebih lanjut. Dalam hal ini saya akan memilih Sukor Invest Money Market Fund. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai Sukor Invest Money Market Fund ini, saya akan bahas nih sedikit dari angka-angka yang ada di sebelah sisi kanan sini. Nah, kalau kalian lihat di sini, ada 1 hari, 1 bulan, year to date, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan barometer. Nah, yang dimaksud dengan angka-angka tersebut adalah keuntungan yang sudah didapat selama misalkan dari hari pertama ke hari kedua, ataupun 1 bulan terakhir, kemudian dari awal tahun sampai hari ini, dan juga 1 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, dan 5 tahun terakhir. Nah, itu juga jadi menunjukkan keuntungannya. Nah, kalau misalkan ada tanda misalkan minus, itu berarti memang mereka produk jenis reksadana itu baru ada selama 1 tahun atau 3 tahun. Seperti yang kita lihat di sini, reksadana Nusadana Lancar ini baru ada sampai 1 tahun. Jadi mereka belum berdiri atau bertahan lama 3-5 tahun itu belum, baru 1 tahun lalu. Nah, kita juga lihat nih ada barometer. Barometer ada warna yang hitam, hijau, dan juga kuning. Nah, ini menunjukkan bahwa berapa banyak dana kelolaan mereka selama hingga detik ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini juga, barometer hijau itu menunjukkan bahwa dana kelolaan mereka itu 500 atau di atas 500 miliar. Semakin besar dana kelolaannya, maka itu makin bagus. Kenapa? Karena ini merupakan suatu indikasi di mana mereka itu dapat dipercaya oleh masyarakat, sehingga mereka menjadi manajer investasi yang dipercaya untuk mengelola keuangan mereka. Kemudian ada juga barometer orange untuk kelolaaan 100 miliar sampai 500, dan
yang warna hitam di bawah 100 miliar. Jadi tentu yang kita ingin lihat di sini yang kita pilih adalah yang memiliki barometer warna hijau dan juga yang memiliki keuntungan yang besar. Makanya dalam hal ini saya lihat bahwa Sukor Invest Money Market Fund itu memiliki atau memenuhi dua syarat tersebut, di mana mereka memiliki dana keuangan yang besar di atas 500 miliar dan juga memiliki keuntungan dan juga pengalaman yang sudah lama karena mereka sudah berdiri lebih dari 5 tahun dan keuntungan mereka 41,92% selama 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat di sini khusus untuk pasar uang itu sendiri, di sini mereka memiliki beberapa informasi tambahan. Nah, sebenarnya untuk kalian mungkin ada yang berkata bahwa kita harus membaca prospektus karena itu menunjukkan bahwa isi atau sepenuhnya dari jenis reksadana ini. Nah, tapi untuk memudahkan itu kita hanya akan menggunakan fund fact sheet saja, yang dimana ini hanya akan memiliki sekitar 1 halaman dan itu akan menjelaskan secara ringkas dari produk yang ditawarkan oleh Sukor Invest Money Market Fund ini. Jadi dari pasar uang ini kita lihat bahwa terdapat harga unit NAB per unit, di mana sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh karena ini tidak menunjukkan keuntungan atau kerugian yang ada. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh. Kemudian yang kita ingin perhatikan juga adalah pembelian minimum, yaitu minimal 100.000 untuk startingnya dan untuk berikutnya pun juga 100.000. Biaya pembelian juga tidak ada, biaya penjualan tidak ada. Tentu kita ingin mencari yang tidak ada sama sekali karena itu dengan begitu itu tidak akan mengurangi atau kita tidak harus menambah biaya lagi. Nah, ini juga yang kita lihat adalah kebijakan investasi, tujuan, dan juga alokasi. Seperti yang kita lihat ini, di kebijakan investasi mereka menunjukkan bahwa 100% itu terpenuhi untuk pasar uang sebanyak 100%. Dan juga ada obligasi dengan sisa jatuh tempo di bawah 1 tahun. Nah, alokasinya itu sebesar ini, di mana terdapat obligasi sebesar 52,33% dan juga deposito dan setara kas sebesar 47,67%. Nah, buat yang kalian bingung, obligasinya tuh obligasi apa saja sih ya, atau deposito apa saja sih? Nah, kita bisa lihat di sisi kanan, di mana ini ada obligasi Indonesia Exim Bank, obligasi Indosat Tbk, obligasi Pengguna RI, dan lain-lainnya. Nah, kembali lagi kita lihat ke website dari Bareksa itu sendiri. Nah, seperti yang saya bilang tadi, NAB itu tidak terlalu berpengaruh karena itu tidak menunjukkan kerugian atau keuntungan. Kemudian ada juga dana kelolaan semakin besar semakin baik. Nah, ini merupakan rinciannya itu sendiri, di mana ini menunjukkan dari setiap tahun ataupun setiap bulan bagaimana alokasi mereka selama setiap bulannya itu apa. Dan kita lihat di sini berubah-ubah ya pada setiap bulannya. Misalkan pada Agustus 2018 ada obligasi 30%-an, pasar uang 69%. Pada bulan berikutnya pun bisa berubah-ubah lagi karena mereka lah yang menentukan itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya Sukor Invest ini menunjukkan bahwa mereka lebih fokus pada pasar uang itu sendiri dan juga obligasi. Dan kita lihat di sini bahwa resikonya sedikit atau cuma satu level, dan returnnya itu atau imbas yang kita dapat itu bisa sampai 4 atau 5, which is merupakan satu hal yang sangat baik. Makanya ini merupakan sebuah start yang sangat baik, yaitu pasar uang buat yang kalian ingin investasi dan belum berani mengambil risiko. Dan yang terakhir untuk part pertama adalah pendapatan tetap. Jadi kita akan checklist ini kita ganti dengan pendapatan tetap. Kita cari lagi. Nah, sama, dimana sebenarnya ini pada bagian sisi kanan angka yang ada itu menunjukkan keuntungan yang ada dan juga ada barometernya. Dalam hal ini saya juga akan mengambil Sukor Invest Bond Fund. Nah, kalau kita lihat di sini, kita juga tinggal perlu membaca fund fact sheet-nya karena itu merupakan cara paling cepat dan cara paling ringkas untuk mendapat informasi yang kita ketahui. Kita lihat di sini risknya cuma 1 level dari 5 dan juga returnnya itu 4/5, yaitu returnnya lebih besar daripada risknya. Jadi ini mengindikasikan hal yang baik. Kita lihat di fund fact sheet-nya ini, kita lihat bahwa ada kebijakan investasi, efek utang 80-100%, instrumen pasar uang 0-20%. Nah, alokasi portfolio reksadananya itu ada
untuk obligasi RI sebesar 89,9%, obligasi korporasi 7,9%, dan setara kas atau instrumen pasar uang 2,22%. Nah, sebenarnya buat yang kalian ingin tahu apa sih perbedaannya antara pasar uang dan juga pendapat tetap, sebenarnya yang membedakan produk-produk ini adalah pada alokasinya. Kalau kita tahu yang di dalam pasar uang itu mereka lebih memiliki memfokuskan investasinya atau dana kawannya itu dialokasikan pada pasar uang. Nah, kalau pendapat tetap itu sebagian besarnya itu dialokasikan pada obligasi. Makanya kalau kita lihat di sini mayoritas di atas 80% untuk obligasinya dan sisanya itu pasar uang. Nah, jadi itulah yang membedakan antara pendapatan tetap dan juga pasar uang itu sendiri. Nah, pada dasarnya kalau kita lihat di sini yang membedakannya juga itu adalah biaya pembelian dan biaya penjualan. Nah, terdapat maksimal 1,5% dan maksimal 1,5% juga untuk biaya penjualan. Nah, tentu ini mungkin akan sedikit berpengaruh karena apabila ada biaya tambahan maka itu akan mengurangi keuntungan yang kita dapat, baik itu saat nanti penjualan ataupun nanti saat kita ingin membeli jenis reksadana ini. Nah, sebenarnya jadi itulah dua produk jenis reksadana yang boleh dibilang risikonya rendah tapi keuntungannya pun cukup baik, di mana sudah di atas deposito, di atas 6% ya 7%. Nah, oleh karena itu ini menjadi dua produk yang cukup menarik dan juga awal mula yang baik bagi kalian ingin menginvestasikan uang kalian di produk-produk yang tidak terlalu beresiko tapi returnnya cukup baik. Nah, untuk itu kita juga akan membahas jenis reksadana lainnya yaitu di video berikutnya, yaitu di campuran dan juga untuk saham. Nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dan nantikan video selanjutnya ya.